Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTubeku. Di video kali ini aku akan membahas tentang sebuah perang. Ini bukanlah perang melawan suatu bangsa atau suatu negara tertentu, tapi ini juga bukan perang melawan satu agama atau satu suku tertentu. Ini adalah perang melawan suatu industri, sebuah industri yang besar, sebuah industri yang selalu merusak kesehatan dan mental anak-anak muda zaman sekarang, yaitu perang melawan industri pornografi. Oke, sebelum aku menjelaskan tentang perang tersebut, kamu bisa cek data berikut ini ya, the most visited website in the world. Nah, di situ kamu bisa lihat Pornhub ada di nomor 4 dengan jumlah kunjungan hingga 11 miliar per tahun. Kemudian kamu juga bisa lihat di situ nomor 8 ada Xvideos dengan jumlah sekitar 7 miliar per tahun. Nah, setelah melihat data tersebut, kamu bisa bayangkan betapa banyaknya anak muda zaman sekarang yang udah dirusak oleh situs-situs tersebut. Dengan melihat data tersebut, kamu jangan menormalisasi ya. Yang menormalisasi berarti gini, maksudnya banyak kok yang buka situs porno juga, gak cuma aku, bahkan sampai 11 miliar. Jangan berpikir seperti itu ya. Masalahnya memang gini, anak muda itu memang selalu penasaran dengan hal-hal yang baru atau apalagi pornografi ya. Nah, tapi masalahnya adalah ketika mereka udah kecanduan, mereka nggak cuma buka 1 atau 2 kali untuk menjawab penasarannya tersebut. Mereka membuka situs porno hampir setiap hari, dan mereka pun nggak bisa keluar dari jebakan tersebut. Dan mereka terjerat dalam sebuah hal yang bernama PMO, pornografi, masturbasi, dan orgasme. Dan ini tentu saja akan merusak kesehatan dan mental mereka, merusak produktivitas mereka. Dari data yang udah kamu lihat barusan, seharusnya kamu berpikir gini, banyak loh teman-teman kamu, teman-teman kita yang masih belum sadar tentang bahaya pornografi. Dan mereka sebenarnya, kalau kita sebagai orang yang udah sadar, harusnya kita melihat mereka kasihan. Mereka butuh pertolongan kita untuk keluar dari kecanduan tersebut. Kita sebagai orang yang udah sadar berkewajiban untuk mengingatkan dan mengajak mereka untuk menjadi orang yang lebih baik dengan keluar dari kecanduan tersebut. Tapi gak semua orang mau diajak berubah ya, dan gak semua orang juga mau menerima sudut pandang kita. Masih banyak orang yang denial, yang mengatakan bahwa nonton bokep, nonton pornografi itu adalah hal yang lumrah bagi anak muda, terutama bagi orang-orang yang belum menikah atau belum kawin. Dan mereka selalu berkata bahwa gak mungkin orang itu bisa kecanduan pornografi. Faktanya mereka kecanduan. Dan justru orang-orang yang masih denial ini adalah orang-orang yang selalu mengajak teman-temannya untuk menormalisasi pornografi. Ini lebih sulit ya. Dalam artian gini, perang kita gak cuman sama industri pornografi doang. Perang kita juga melawan orang-orang yang masih denial ini. Semakin banyak orang yang masih denial, otomatis akan semakin banyak orang-orang yang masih kecanduan PMO. Dan bisa saja orang-orang yang masih denial ini akan mempengaruhi kamu, akan mempengaruhi keputusan yang udah kamu buat. Nah, di sini kamu harus sadar, di sini kamu harus berpegang teguh pada prinsip. Di sini kamu harus menghormati keputusan yang udah kamu buat. Jangan biarkan orang-orang denial ini mempengaruhi dirimu. Jangan biarkan. Kamu udah melangkah sejauh ini. Nah, sama halnya dengan perang militer asli ya. Kamu butuh gudang senjata, kamu butuh tentara, kamu butuh orang-orang yang sepaham denganmu untuk memerangi hal tersebut. Nah, senjata terkuat yang paling ampuh untuk mengalahkan musuh kita, pornografi. Buat orang-orang yang beragama atau punya agama, pasti mereka butuh iman dan ketakutan terhadap Tuhan mereka. Orang yang punya iman yang kuat dan orang yang punya ketakutan yang besar terhadap Tuhannya, pasti gak akan bisa terjerumus dari PMO. Oke, mungkin kamu udah tahu hal tersebut ya. Mungkin udah sering banget kamu dengar hal tersebut, baik di agama kamu atau di ceramah-ceramah bahwa menghindari pornografi dengan iman yang kuat. Tapi beberapa orang mungkin mengatakan itu cuma teori doang dan susah untuk menerapkannya. Dan selain memperkuat dengan iman, kamu juga bisa memperkuat atau mempersenjatai diri kamu dengan lifestyle yang sehat. Lifestyle yang sehat bisa berupa rajin olahraga, diet yang benar, nggak banyak makan, makan yang cukup, makan dengan banyak sayuran, banyak protein, tidur yang cukup, banyak minum air putih.
Nah, kenapa lifestyle yang sehat ini bisa mempersenjatai dirimu untuk melawan musuh pornografi? Karena ketika kamu menjalankan lifestyle ini, otomatis kamu akan menjadi seorang yang disiplin. Nah, NoFap adalah sebuah kedisiplinan diri yang tinggi. Kalau kamu sebelumnya belum pernah menjalankan lifestyle yang sehat, belum pernah menjalankan disiplin diri yang kuat, maka otomatis kamu akan mudah jatuh ke dalam lubang yang sama. Kamu akan relapse terus-terusan. Kamu akan terus mengulang relapse kamu. Jatuh bangun, akan terus-terusan begitu. Makanya kamu harus butuh lifestyle yang kuat terlebih dahulu. Nah, selain mempersenjatai diri kamu dengan lifestyle yang sehat, kamu juga butuh mempersenjatai diri kamu dengan informasi dan pengetahuan. Informasi dan pengetahuan bisa berupa sebuah YouTube, video, artikel tentang bahaya pornografi, tentang bagaimana menjalankan NoFap, tentang strategi NoFap apa yang paling efektif, tentang bagaimana kamu bisa bangkit dari relapse. Nah, di sini aku mau mengapresiasi dirimu. Aku gak begitu peduli kamu mau like atau subscribe channelku. Tapi selagi kamu nonton video ini sampai detik ini, berarti kamu adalah orang-orang yang satu misi denganku, satu tujuan denganku. Bersama-sama ingin memerangi industri ini, industri pornografi, ingin memerangi PMO. Setelah mempersenjatai diri kamu, kamu juga butuh kumpulan tentara, kamu juga butuh orang-orang yang mau berjuang dengan dirimu, orang-orang yang satu tujuan dengan dirimu. Nah, kamu bisa mewujudkan hal tersebut dengan join komunitas NoFap atau komunitas anti PMO yang udah banyak banget tersebar di internet. Nah, kalau kamu butuh komunitas, kamu bisa join komunitas yang udah aku bentuk. Komunitas yang setiap hari aku kirim email untuk memberikan motivasi dan semangat setiap hari. Kamu bisa join komunitas tersebut di link yang udah aku sematkan di deskripsi ya. Dan kamu bisa klaim juga ebook 90 hari bebas pornografi yang aku tulis berdasarkan pengalamanku sendiri. Nah, kalau kamu merasa kamu adalah seorang pejuang, kamu adalah seorang warrior, silahkan bergabung dengan komunitas tersebut. Linknya ada di deskripsi ya. Dan kamu bisa download ebook 90 hari bebas pornografi gratis. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.